Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa siklus Otto, siklus Diesel, dan siklus termodinamika lainnya itu adalah siklus yang ideal. Jadi, di siklus ideal ini mereka menggunakan beberapa asumsi terhadap fluida kerjanya dan proses yang terjadi terhadap fluida kerja tersebut. Kenapa dilakukan asumsi? Karena di kehidupan nyatanya, proses yang terjadi siklus yang terjadi itu terlalu kompleks, banyak variabel yang perlu diperhitungkan sehingga proses analisisnya terlalu rumit. Nah, makanya digunakan beberapa asumsi. Nah, di chapter 9, di mana fasa fluida kerjanya berupa gas, digunakan namanya cold air standard assumption. Ada 4 asumsi yang digunakan terhadap fluida kerja dan proses yang terjadi. Langsung aja ke yang pertama. The working fluid is air, which continuously circulates in a closed loop and always behave as an ideal gas. Nah, aku ambil contoh biar kebayang, aku ambil contoh penggunaan cold air standard assumption ini di spark ignition engine yang berjalan menggunakan siklus Otto. Nah, kita tahu bahwa di spark ignition engine working fluid-nya itu adalah campuran bahan bakar dengan udara atau air fuel mixture. Nah, tapi di cold air standard assumption ini, si working fluid-nya itu kita bakal asumsiin dia udara doang. Jadi bukan campuran bahan bakar dengan udara. Biar apa? Diasumsiin udara gini agar kita bisa make rumus gas ideal ini. Nah, jadi the working fluid is air, udara, which continuously circulates in a closed loop. Nah, jadi dia terus bersirkulasi di dalam sistem. Nah, kita tahu di kenyataannya di spark ignition engine, si air fuel mixture ini kan bakal masuki sistem, masuk ke dalam silinder, dikompres, kemudian bakal terjadi proses pembakaran, lalu sisa pembakarannya bakal dibuang ke lingkungan. Nah, di asumsi yang pertama ini, proses ini nggak terjadi, di mana udara ini, di asumsi pertama, udara itu bakal terus bersirkulasi di dalam sistem. Jadi bakal dianggap ini adalah closed cycle. Oke, itu asumsi yang pertama. Fluida kerjanya fluida kerjanya udara, dan dia terus bersirkulasi di dalam sistem dan bisa dianggap sebagai gas ideal. Asumsi yang kedua, all the processes that make up the cycle are internally reversible. Jadi semua proses yang terjadi di dalam siklus itu, mau itu heat addition, heat rejection, fluid expansion, sama fluid compression, semuanya itu terjadi secara internally reversible. Internally reversible itu apa? Aku jelasin di video lain. Terus asumsi yang ketiga, the combustion process is replaced by a heat addition process from an external source. Jadi kita tahu bahwa kita tahu bahwa di spark ignition engine terjadi proses pembakaran. Jadi si bahan bakar itu bakal dikompres, kemudian bakal ada percikan busi yang menyebabkan terjadi proses pembakaran. Nah, di asumsi cold air standard assumption ini, si combustion process ini nggak terjadi, tapi digantikan sama proses heat addition. Jadi bakal terjadi heat addition process yang menyebabkan temperatur si fluida kerjanya itu meningkat.
Jadi yang tadinya pembakaran yang menyebabkan temperatur fluidanya meningkat, ini bakal diganti jadi heat addition proses yang menyebabkan temperatur fluidanya meningkat. Nah, kemudian asumsi yang terakhir, the exhaust process is replaced by heat rejection process that restores the working fluid to its initial state, sorry. The exhaust process is replaced. Oke, jadi kita tahu bahwa di di spark ignition engine itu terjadi langkah buang, di mana sisa pembakarannya itu dibuang dan menyebabkan temperatur dalam silinder itu menurun. Nah, di asumsi keempat, hal ini tuh nggak terjadi. Karena dari langkah 3 aja, proses pembakarannya aja nggak terjadi. Jadi nggak ada gas sisa pembakaran yang harus dibuang. Nah, jadi langkah keempat, langkah buang ini diganti sama heat rejection process. Jadi ada kalor yang dibuang ke lingkungan yang menyebabkan temperatur fluida kerjanya menurun. Oke. Jadi keempat asumsi ini bakal dipakai di semua siklus termodinamika di chapter 9. Siklus Otto, Diesel, Stirling, Erikson, sama Brighton dan jet propulsion engine semuanya pakai cold air standard assumption.